Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah drainase perkotaan. Mahasiswa sering bertanya apabila pertemuan terakhir itu atau menjelang ujian tengah semester. Jadi Bu, bagaimana kisi-kisi untuk ujian nanti? Jadi karena sudah kebiasaan si dosen tersebut memberikan kisi-kisi, jadi sekarang untuk ini ada beberapa gambaran yang diberikan dosen, termasuk yang dari saya misalnya gambaran apa saja yang akan diberikan. Pertama soal yang diberikan, ya adik-adik di sini bisa melihat buat bagan alir pelaksanaan perkuliahan drainase perkotaan yang Anda ikuti dari perkuliahan awal sampai perkuliahan terakhir. Nah, itu ya untuk pertanyaan pertama. Jadi di sini karena dikatakan bagan alir, adik-adik harus menjawabnya berupa bagan alir juga. Karena untuk mengetahui bagan alir itu, adik-adik harus mengingatnya dari pertemuan pertama atau pertemuan terakhir yang menghadapi ujian. Oke, biasanya kalau bagan alir itu saya beri ya gambaran jawabannya dari pertemuan terakhir. Kita lihat kalau diminta bagan alir, maka jawabannya biasanya kan drainase perkotaan itu yang bukan mata kuliah ini saja, semua mata kuliah yang lain pasti ada perkenalan atau si dosen memberikan RPS atau rencana pembelajaran satu semester. Di sini ada beberapa pertemuan. Yang pertama pertemuan pertama biasanya menjelaskan tentang rencana pembelajaran satu semester itu atau kesepakatan, dan sekarang kan sesuai dengan SK KKN itu ada 6 tugas yang harus dikerjakan mahasiswa. Yang pertama tugas rutin, kedua tugas rutin itu setiap pertemuan ya dari minggu pertama, minggu kedua, ketiga dan seterusnya tetap ada tugas, atau kadang si dosen itu seperti saya memberikan langsung pertanyaan kepada mahasiswa. Kemudian ada CBR atau Critical Book Report. Nah, itu Critical Book Report itu adalah mengkritik 2 buku. Biasanya 2 buku aja. Buku pertama adalah buku dosennya sendiri dan dibandingkan dengan dosen luar. Maksudnya bukan dibandingkan kesalahannya, maksudnya mana yang perlu penambahan dan perlu nanti perbaikan, masukan-masukan dari buku kedua tersebut. Kemudian critical journal report, ini ada jurnal dan jurnalnya tersebut juga biasanya minimal 2 atau 3, ini jurnal ada nasional, internasional, tapi melihat kondisi keadaan dan membandingkan juga jurnal dosennya atau internal dan eksternal dosen yang dari luar. Kemudian ada juga mini riset. Jadi keempat itu mini riset. Ini adalah dari yang diambil CBR Critical Book Report atau dari RPS. Adik-adik mengambil materi yang berapa kali diberikan dosen. Nah, makanya itu harus diikuti atau diambil dengan kisi-kisi di situ. Jadi kalau kita lihat ini adik-adik, terus kemudian itulah yang 6 tugas itu ada kelima rekayasa ide dan ke-6 itu ada project report. Nah, itu untuk minggu pertamanya adik-adik ya. Dalam minggu pertama inilah dia ada 6 tugas dilaksanakan. Kemudian minggu kedua biasanya permasalahan. Kalau ini kita permasalahan mata kuliah drainase, permasalahannya apa? Misalnya bagaimana pekerjaan persiapan, mobilisasi pelaksanaannya, sepi lapangannya, koordinasi dengan pihak terkait, itu penjelasan pertama permasalahan dari mata kuliah itu sendiri dan solusinya. Kemudian minggu berikutnya, misalnya minggu ketiga, metodenya, metode yang dilaksanakan itu apa saja. Kalau kita ada metode aritmatika, metode polygon Thiessen, metode isohed, dan untuk mengetahui data curah hujan. Kemudian dasar minggu keempat atau yang berikutnya kita harus mengetahui memberikan dasar-dasar
dari drainase tersebut. Dasarnya apa? Misalnya bentuk-bentuk drainasenya, analisa hidrologinya, pola-pola aliran drainase. Minggu kelima bagaimana? Mulailah mengadakan perhitungan drainase yang sederhana, dari yang sederhana sampai yang agak lebih tinggi lagi, misalnya menganalisa debit, yang debit tersebut yang diambil dari intensitas curah hujan, kemudian perhitungan volumenya. Kemudian untuk minggu ke-6 apa? Minggu ke-6 misalnya pengumpulan melalui Sibda, melalui Google Classroom, dikumpul di situ, ataupun WA, tugas-tugas yang dari tugas CBR, CGR. Kemudian untuk minggu ke-7 tuh biasanya di sinilah semua masuk dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa, dan dosen akan menanggapinya. Misalnya permasalahan tugas-tugas yang diberikan yang 6 tugas, masih 4 tugas itu ya. Jadi mini risetnya belum. Jadi mini risetnya nanti setelah UTS, ujian berlangsung. Kemudian minggu ke-7 itu mengerjakan apa lagi? Setelah diskusi tadi, makanya masuklah soal-soal mengerjakan soal tentang pendataannya bagaimana. Kemudian misalnya mencari atau kondisi drainase di lingkungan sekitarnya, masing-masing mahasiswa lah ya, di lingkungan sekitar mahasiswa. Kemudian unsur-unsur geometrik penampangnya bagaimana, saluran drainase yang menyesuaikan dengan yang dibahas dari CBR. Begitu, itu biasanya untuk soal kedua sudah dapatlah jawabannya. Misalnya gambarannya, tapi bukan ini, bisa saja berubah. Oke, adik-adik, itu baru pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, biasanya apa yang pertanyaan keduanya itu lebih gampang lagi, ya, karena di sini menyangkut pertanyaan kedua ini menyangkut penalaran adik-adik. Misalnya, bagaimana pendapat saudara tentang proyek pengembangan drainase saat ini? Ya, ini adalah di sini masuk gambaran yang adik-adik berikan, misalnya kan tentang proyek, karena pengembangan ditanya itu pengembangan drainase. Oke, adik-adik harus menjelaskannya nanti bahwa saat ini kan mempunyai permasalahan yang paling ini kali ya, urgen kali, itu tentang banjir, yang dimana banjir merupakan kata yang sangat populer di Indonesia, khususnya pada musim hujan, mengingat hampir semua kota di Indonesia mengalami bencana banjir. Peristiwa ini hampir setiap tahun atau berulang sekali, misalnya pun bisa saja setiap bulan berulang. Namun sampai saat ini belum terselesaikan, bahkan cenderung makin meningkat, baik frekuensinya, luasannya, kedalamannya, maupun durasinya. Oke, kemudian jika dilihat, akar permasalahan banjir di perkotaan berawal dari pertambahan penduduk yang sangat cepat. Akibat apa? Urbanisasi, baik imigrasi musiman maupun permanen. Pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan mengakibatkan pemadatan lahan perkotaan, maksudnya makin padatnya ya rumah penduduk, atau pemanfaatan lahan perkotaan menjadi sembraut ya. Pemanfaatan lahan yang tidak tertib inilah yang menyebabkan persoalan drainase di perkotaan menjadi sangat kompleks ya. Hal ini barangkali juga disebabkan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah begitu. Ada juga permasalahannya yang dihadapi, yaitu dalam pembangunan drainase, lemahnya koordinasi dan sinkronisasi dengan komponen infrastruktur yang lain. Sehingga sering jumpai ya tiang listrik di tengah saluran drainase, dan pipa air bersih atau PDAM memotong saluran pada penampang basah. Sering juga dihadapi dengan penggalian saluran drainase dengan tak sengaja ya merusak prasarana yang telah lebih dahulu ya tertanam dalam tanah.
karena tidak adanya informasi yang akurat. Kemudian arsip atau dokumen atau layout atau apa tuh namanya ya, bestek daripada drainase tersebut tidak ada, maksudnya sulit dijumpai, atau perencanaan dan pematokan yang di lapangan tidak melibatkan instansi pengendalian tata ruang. Itu yang paling utama. Biasanya gambarannya begitu ya. Kalau ditanyakan bagaimana pendapat tentang pengembangan drainase. Oke, dari pertanyaan kedua tuh nanti ada lagi dikembangkan lagi, biasanya kan karena kita drainase biasanya ditanya, saya akan menanyakan lagi misalnya kalau gambarannya tadi sudah ada, maka ketiganya ini lagi yang soal ketiga biasanya uraikan gambaran sistem drainase. Jadi ada dua jawaban kita di sini. Pertama, uraikan mungkin berupa narasi, dan kedua bisa saja berupa gambaran atau bestek. Kalau narasi kita menjelaskan nanti, misalnya adik-adik menjelaskannya bagaimana sistem drainasenya tersebut. Yang pertama kan misalnya pekerjaan persiapan itu apa saja. Kedua, bagaimana survei lapangan. Jika persiapan itu misalnya mempersiapkan fasilitas kerjanya, mobilisasi tenaganya, mobilisasi bahannya, kemudian mempersiapkan kantor di lapangan, identifikasi informasi, pemeriksaan lapangan bersama ya. Kemudian kalau kita juga ada survei lapangan, misalnya survei lahannya, mempersiapkan misalnya pihak terkait itu apa saja ya, dengan apa saja pihak terkait, dan ada juga jawabannya. Misalnya kalau dilihat dari jawaban tersebut bisa saja kita lihat misalnya ada dua alternatif juga, yang tadi berupa narasi, kemudian ada memberikan suatu gambaran. Dari gambaran tersebut adik-adik nanti bisa melihat ya bagaimana gambaran yang dibuat di dalam misalnya bestek. Jadi adik-adik nanti memberi gambaran besteknya bagaimana, misalnya sistem drainasenya tersebut. Kalau dilihat apa yang harus dibuat sistem drainasenya. Oke, misalnya sistem drainasenya itu dari kita lihat aja ya. Kalau di sini adik-adik bisa melihat gambaran sistem drainase perkotaan. Di sini adalah wilayah perkotaan. Jadi dalam wilayah perkotaan ini adik-adik nanti bisa inilah gambarannya. Kalau diminta tadi gambarannya bagaimana penanganan drainase tersebut. Ada saluran primer, kemudian saluran sekunder, dan saluran tersier. Inilah sistem drainase tersebut mempunyai beberapa saluran utama, saluran induk atau saluran saluran tersier. Itu sama dengan induk atau primer. Kemudian di sini dapat juga misalnya ada pemukiman, ada perkantoran, misalnya penduduk makin padat sehingga sering terjadi banjir, sering terjadi genangan akibat hujan ya, air hujan. Kemudian ini perlulah penanganan drainase ini bagaimana? Yaitu penanganannya dengan apa? Misalnya bagaimana pengendalian banjir atau flood control, kemudian penanganan limpasan sungai yang ada di ini, kita lihat ini ya, limpasan sungai, kemudian dibuat suatu pengendalian banjir. Dan sekarang ini jika ada lahan lagi yang cukup atau memadai, maka dibuatlah kolam retensi sejenis waduk, jadi air yang mengalir atau dari baik tadi perindustrian atau perkantoran, perumahan atau permukiman, dia mengalir ke kolam retensi yang bisa juga untuk tempat rekreasi. Oke, nah itulah untuk pertanyaan yang biasanya yang kedua.
Sebenarnya kalau dilihat yang satu, 2, 3 masih berurutan. Kemudian yang kita lihat lagi kalau pertanyaan keempat ya, biasanya dilakukan itu setelah kita sudah menganalisa, setelah menjelaskan bagaimana pendapatnya, bagaimana tentang drainase, kemudian masuklah perhitungan. Jadi di dalam perhitungan ini biasanya adik-adik mendapat gambaran misalnya contoh yang sederhana. Jadi waktu yang dikerjakan kalau tadi perhitungan ini mungkin bisa dikerjakan dalam 15 menit. Kalau tadi soal sistem drainase kena ada apa ya, ada narasinya, kemudian ada gambaran atau beseknya. Kemudian itu bisalah untuk narasi kita ambil 5 menit untuk membuat bestek atau gambaran layoutnya itu adalah sekitar 10 menit, jadi memakai waktu 15 menit. Sementara kalau kedua, pendapat kita bagaimana pendapat biasanya mahasiswa menjelaskan ya permasalahan materi drainase itu apa saja, itu bisalah misalnya dibuat 5 menit karena menulis narasi. Dan sementara kalau yang nomor 1 tadi itu adalah pertemuan yang pertama sampai terakhir dan sejauh mana tingkat berpikir mahasiswa itu untuk mendapatkan gambaran dari yang diikutinya. Jadi terakhir misalnya ada perhitungan. Perhitungan biasanya kalau untuk drainase itu ya sangat sederhana sekali. Misalnya berpikir cepat. Jadi dalam berpikir cepat ini bisa kita seperti apa tuh HOTS. Jadi HOTS itu high order thinking of skill. Jadi kan tingkat berpikir tinggi. Ada juga karena kita dalam dunia maya, sekarang di dalam masih daring, misalnya TPEX, apa teknologikal pedagogik ya content knowledge, jadi tingkat pengetahuannya. Dari soal yang ini adik-adik karena sudah ada pertanyaannya, katanya jika diketahui debit drainase di sekitar lingkungan Anda 0,08 meter kubik per detik. Untuk dimensi rencanakan sendiri, udah rencanakan aja sendiri. Kemudian kemiringan saluran dikasihnya 0,025, berapa kecepatan aliran tersebut. Jadi dengan rencanakan sendiri ya adik-adik dimensikan aja sendiri, cari sendiri. Misalnya yang sederhana tadi, soal sederhana ini adik-adik bisa mengerjakannya sekitar 15 menit. Untuk 15 menit ini misalnya adik-adik mendapat jawaban karena singkat, rencanakan sendiri, pasti adik-adik dengan gampang ya menjawabnya dari pertanyaan yang ada tersebut. Kalau ditanya bagaimana perhitungannya aja, kita hitung aja. Jadi masing-masing perhitungan yang ada, adik-adik buatlah sendiri. Oke, adik-adik, untuk jawabannya sebenarnya adik-adik tidak perlu yang sulit. Jadi memakai waktu cukup 10 menit, dimensinya kalau dia bentuk persegi, jawab dia bentuk persegi. Kalau dia mau buat trapesium, jawab trapesium. Jadi semuanya ini adalah gambaran ya dari yang biasa dilakukan oleh dosen-dosen. Ada yang pertama tugas-tugas itu pun harus sederhana, kemudian sedang dan makin meningkat. Itu hanya untuk pertengahan dari perkuliahan, ujian tengah semester namanya ya. Belum nanti kalau sudah ujian akhir baru HOTS-nya itu dinampakkan, yaitu dengan melakukan riset, dengan melakukan apa ide-idenya, dengan melakukan presentasi. Oke, adik-adik, inilah gambaran yang dapat diberikan untuk mata kuliah drainase perkotaan yang sangat sederhana tapi menyenangkan, bukan sulit tapi sederhana dan menyenangkan. Oke, adik-adik, sampai ketemu lagi di lain waktu dengan acara dengan pembelajaran yang berbeda. Oke, sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.